di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat umum. Filsafat umum merupakan suatu dorongan pengetahuan di dalam diri seseorang untuk mengetahui kebenaran sejati. Sedangkan menurut WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya untuk mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu. Kemudian ada objek filsafat. Objek filsafat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material adalah suatu bagian dalam pembentukan pengetahuan itu, yaitu segala sesuatu yang mencakup kemungkinan ada atau adanya sesuatu, baik dari segi nyata maupun abstrak. Lalu objek yang kedua yaitu objek formal, adalah suatu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Metode filsafat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, metode sistematis, yaitu seseorang mempelajari karya filsafat. Yang kedua ada metode historis, digunakan apabila seseorang mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarah yang ada, terutama sejarah pemikiran. Lalu yang ketiga ada metode kritis, digunakan oleh seseorang yang mempelajari filsafat secara intensif. Selanjutnya ada asal dan peranan filsafat. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama karena keheranan, yang kedua karena kesangsian, dan yang ketiga karena adanya kesadaran dan keterbatasan. Lalu, peranan filsafat juga terdapat tiga. Yang pertama sebagai pendobrak. Berabad-abad lamanya, manusia itu sangat mempercayai hal-hal mistis dan mitos. Nah, filsafat ini hadir untuk mendobrak pemikiran-pemikiran tersebut. Lalu, yang kedua ada pembebas. Filsafat hadir membebaskan pikiran-pikiran manusia ini untuk berpikir rasional dan tidak percaya lagi terhadap hal-hal yang mistis dan mitos-mitos yang ada. Lalu yang ketiga ini sebagai pembimbing. Filsafat hadir untuk membimbing manusia agar lebih berpikiran rasional dan tidak mempercayai hal-hal yang tidak benar terjadi. Manfaat filsafat dalam kehidupan itu sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Karena seseorang akan cenderung berpikir kritis, mulai dari cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia menyelesaikan masalah, sehingga membuat seseorang itu menjadi lebih arif dan bijaksana. Cabang-cabang ilmu filsafat itu ada sangat banyak. Di antaranya ada cabang epistemologi, yaitu ilmu yang membicarakan tentang sumber-sumber dan kebenaran pengetahuan. Lalu ada cabang metafisika umum, yaitu ilmu yang berbicara tentang karakteristik persoalan di luar pemahaman manusia dan membicarakan yang ada. Lalu ada juga antropologi, yaitu ilmu yang membicarakan tentang manusia, seperti apa manusia itu dan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ketiganya ini merupakan sesuatu hal yang terpisah. Ilmu lebih bersifat empiris, sedangkan filsafat lebih bersifat ide atau akal atau pemikiran secara rasional. Dan agama lebih bersifat keyakinan. Filsafat dan ilmu ini sumbernya berasal dari hal yang sama, yaitu pemikiran atau akal. Sedangkan agama bersumber dari hati atau keyakinan. Tetapi ketiganya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang jelas dan sejati.